Salam anak-anak, selamat pagi. Apakah anak-anak sudah membaca renungan pagi? Dan jangan lupa berdoa ya anak-anak. Merdeka! Pada tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun kita merayakannya di rumah masing-masing, tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada saat pagi hari ini, Selasa 18 Agustus 2020, kita akan memulai lagi pembelajaran daring kita. Pembelajaran daring kita pada saat pagi hari ini masih membahas tentang tema 2, selalu berhemat energi. Nah, di video PowerPoint ini, Mem akan memberikan pembahasan tentang Bupena halaman 80 sampai dengan 91. Silahkan anak-anak membuka buku Bupenanya sambil menyimak video ini. Kita mulai dengan pembelajaran 3, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Pembahasannya tentang perubahan energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Sekarang kita perhatikan gambar di PowerPoint ini. Gambar di PowerPoint ini adalah contoh kincir angin yang digunakan untuk pembangkit listrik. Di sini energi gerak dirubah menjadi energi listrik dengan bantuan angin. Silakan anak-anak membuka buku Bupenanya halaman 82, ayo berlatih. Nah, di Bupena halaman 82 ini ada latihan yang seharusnya dijawab oleh anak-anak. Di PowerPoint ini, Mem sudah membuat pembahasan dan jawabannya. Sekarang kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, tuliskan jenis-jenis olahraga yang memanfaatkan energi angin. Jawabannya adalah olahraga selancar dan para layang. Pertanyaan yang kedua, bagaimana nelayan memanfaatkan energi angin dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, nelayan memanfaatkan arus angin dari darat ke laut saat hendak berlayar. Lalu, nelayan juga memanfaatkan arus angin dari laut ke darat saat hendak kembali ke pantai dengan membawa hasil tangkapannya. Pertanyaan nomor 3, tuliskan manfaat energi angin bagi dunia penerbangan. Jawabannya, manfaat energi angin bagi dunia penerbangan adalah sebagai sarana navigasi arah mata angin dan pergerakan awan di langit. Pertanyaan nomor 4, apakah energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan listrik? Berikan penjelasanmu. Jawabannya, energi angin dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Alasannya adalah, arus angin dapat menggerakkan baling-baling pada kincir. Baling-baling tersebut akan menggerakkan turbin. Perputaran turbin dapat menghasilkan energi listrik. Pertanyaan yang terakhir untuk muatan IPA ini adalah, menurutmu, lingkungan seperti apa yang cocok untuk mendirikan pembangkit listrik tenaga angin? Jelaskan. Jawabannya adalah lingkungan yang jauh dari pusat perkotaan dan berupa padang rumput atau pantai yang luas. Padang rumput biasanya memiliki pohon yang sangat sedikit sehingga arus angin tidak terhalang oleh batang-batang pohon. Masih di pembelajaran 3, kita kemuatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Pembahasannya adalah tentang identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu melalui cara membaca intensif atau membaca memindai. Pembelajaran 4, muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Ini tentang menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai dengan gambar. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Listrik memiliki banyak manfaat. Hak kita dalam penggunaan listrik adalah memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contohnya menonton televisi.
Nah, kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik. Contohnya, mematikan televisi jika sudah selesai menonton. Kita ke pembelajaran 5 muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 tentang tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. 1. Tempo cepat, allegro, nesto, dan vivace. 2. Tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. 3. Tempo lambat, adagio, largo, dan lento. Latihan buku halaman 86, muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan tempo dalam lagu? Jawabannya, tempo dalam lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Pertanyaan nomor 2, apa fungsi tanda tempo dalam sebuah lagu? Jawabannya, fungsi tempo lagu adalah menentukan lagu yang akan dinyanyikan cepat atau lambat. 3. Berilah 3 contoh tanda tempo sedang. Jawaban, contoh tempo lagu sedang antara lain moderato, andante, dan andantino. Kita lanjutkan ke pembelajaran 5 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pembahasannya adalah tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Ini diakibatkan oleh perbedaan kondisi alam. Pertama, kita ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera banyak pegunungan. Budidaya yang dilakukan adalah budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi ditanami dengan teh, kopi, dan kina. Sementara dataran rendahnya ditanami oleh areal persawahan yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai Pulau Jawa dilakukan dengan budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. 3. Kalimantan. Sebagian besar Pulau Kalimantan berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. 4. Sulawesi. Sulawesi banyak menghasilkan pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, sementara pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Sulawesi juga banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yang kelima, Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang dari Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, kalung, dan gelang.
Selanjutnya, silakan anak-anak membuka buku pena halaman 87. Di halaman ini ada latihan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, mengapa sumber daya alam setiap daerah berbeda-beda? Jawabannya, karena kondisi alam dan letak wilayahnya. Pertanyaan nomor 2, bagaimana warga Karawang memanfaatkan dataran rendah? Jawabannya, warga Karawang memanfaatkan kondisi alamnya dengan membuat persawahan untuk menanam tanaman padi. Pertanyaan nomor 3, tuliskan 4 sumber daya alam yang dihasilkan Pulau Kalimantan. Jawabannya, kayu dari beberapa pohon besar seperti gaharu, kelapa sawit, rotan, dan karet. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di Pulau Sumatera? Jawabannya, kondisi alam Pulau Sumatera dimanfaatkan untuk menanam tanaman teh, kopi, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera juga kaya hasil tambangnya seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Pertanyaan nomor 5, tuliskan 4 sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai makanan oleh masyarakat. Yang pertama adalah padi, jagung, singkong, dan sagu sebagai makanan pokok. Yang kedua, mangga dan jeruk sebagai makanan pelengkap. 3, kunyit, lada, lengkuas, dan jahe sebagai bumbu dapur. 4, kina, temulawak, bawang merah, dan bawang putih sebagai tanaman obat. 5, anggrek, melati, mawar, dan nusa indah sebagai tanaman hias. 6, pulau manakah yang paling banyak menghasilkan kayu, karet, jagung, kelapa, serta sagu? Jawabannya, kayu dihasilkan oleh Pulau Sumatera dan Kalimantan. Karet dihasilkan oleh Pulau Sumatera dan Kalimantan juga. Jagung dihasilkan oleh Nusa Tenggara, Jawa, dan Sulawesi. Kelapa dihasilkan oleh Bali, Sulawesi, dan Sumatera. Dan yang terakhir, sagu dihasilkan oleh Maluku dan Papua. Pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Di sini ada sebuah teks dengan judul kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya adalah kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah sebagai sumber daya alam. Kerbau harus dilestarikan. Gagasan pokok dari teks di atas adalah kerbau merupakan sumber daya alam, sementara gagasan pendukungnya ada 3. Yang pertama, ciri-ciri kerbau, yang kedua, habitat kerbau, dan yang ketiga adalah pemanfaatan kerbau oleh manusia. Muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya adalah menggunakan bahan bakar minyak. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan akan mengakibatkan hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Kewajibannya adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Cara menghemat bahan bakar. Yang pertama adalah menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Yang kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Lanjutkan halaman yang terakhir 91. Di sini ada latihan di pembelajaran 6 tentang muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa hak kita terhadap bahan bakar minyak? Jawabannya, hak kita terhadap bahan bakar minyak adalah menggunakan bahan bakar minyak secukupnya.
Pertanyaan nomor 2, apa kewajiban kita terhadap bahan bakar minyak? Kewajiban kita adalah menggunakan kendaraan bermotor hanya seperlunya. 3, apa dampak jika bahan bakar minyak habis? Jawabannya adalah kendaraan bermotor tidak dapat digunakan lagi. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan contoh cara menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Jawabannya adalah menggunakan kendaraan bermotor hanya untuk perjalanan jauh saja, sedangkan jarak dekat hanya dengan bersepeda atau berjalan kaki. Nah, anak-anak, sekian saja pembahasan Bu Pena hari ini. Silahkan anak-anak menontonnya lagi nanti jikalau masih belum paham. Materi yang ada di video PowerPoint ini juga akan memasukkan ke dalam penilaian tugas mandiri tema 2 subtema 1. Jadi jangan lupa dipelajari anak-anak ya. Shalom.